Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5, skenario pembelajaran kami. Di sini kami beranggotakan next. Slide-nya di Raifa Cavarella. Cavalera, yang ketiga ada M. Adib Al-Hasna, yang keempat ada Sabrina Regina Putri, dan yang keempat ada Rara Firanurlila, dan yang terakhir ada Dinda Putri. Next. Sini saya akan membacakan pengertian skenario. Secara umum, skenario adalah urutan cerita yang disusun oleh seorang agar peristiwa sesuai yang diinginkan. Pengertian khusus skenario adalah naskah cerita yang ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan sebagai panduan untuk membuat sebuah tayangan atau film, sinema, elektronik, atau sinetron drama. Sedangkan pengertian pembelajaran adalah sangat luas. Ada beberapa pengertian pembelajaran dari beberapa sumber, yakni yang pertama, pembelajaran adalah proses komunikatif, interaktif antara sumber belajar, guru, dan siswa saling bertukar informasi. Dan yang kedua, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Next. Yang pertama di sini mata pelajaran multimedia. Kami memilih pelajaran multimedia, kemudian sasarannya untuk siswa SMK kelas 11. Untuk materi pembelajarannya adalah desain grafis percetakan. Next. Untuk standar kompetensinya, menggunakan unsur-unsur tata letak untuk menghasilkan yang sesuai. Kemudian kompetensi dasarnya adalah mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Next. Untuk tujuan pembelajarannya akan dibacakan oleh Saudari Rara. Untuk Saudari Rara, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa untuk on cam. Jadi di sini materinya adalah tujuan pembelajaran. Halo Rara. Ya, halo, mohon maaf. Jadi tujuan pembelajaran yaitu yang pertama adalah setelah mendengarkan penjelasan dari pendidik, siswa itu mampu memahami konsep dari desain grafis. Setelah itu, setelah bertanya jawab, siswa mampu membedakan elemen desain grafis. Yang ketiga adalah setelah mendengarkan penjelasan dari pendidik, peserta didik mampu memahami tipografi.
Lalu keempat adalah setelah mengamati gambar, siswa dapat menentukan tipografi, ilustrasi, vektor, dan lain-lain. Boleh di next. Untuk pengertiannya akan dibacakan oleh Saudari Dinda. Untuk Saudari Dinda, dipersilakan. Baik, Dinda. ya baik. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian siswa-siswi SMK kelas 11 diharapkan memahami dan menguasai materi tentang desain grafis, yaitu unsur-unsur tata letak. Dengan pengetahuan dasar di kelas 10, di sini memahami lebih lanjut tentang desain grafis yang akan dipelajari kelas 12 juga nantinya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah sinopsis. Untuk sinopsisnya akan dibacakan oleh Rindang Kapoer. Rindang, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan sinopsis dari skenario pembelajaran. Jadi untuk sinopsis itu, pembelajaran ini dimulai dengan penjelasan tentang definisi dari desain grafis yang bersifat cetak, dan selanjutnya menjelaskan tentang unsur-unsur tata letak, contohnya seperti garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan juga ruang. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, bisa di next. Baiklah, untuk properti akan dijelaskan oleh Saudara Raifan. Untuk Saudara Raifan, dipersilakan. Baik, terima kasih Sabena. Untuk properti di sini kami memilih menggunakan yaitu laptop dan proyektor. Next, mungkin ke bagian naskah. Dan untuk di bagian naskah di sini kami mengalokasikan untuk pertemuan kedua yaitu 2 kali 45 menit. Next, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu kegiatan awal, di mana kegiatan awal itu yang pertama yaitu pendidik memasuki ruang kelas, yang kedua yaitu pendidik mengucapkan salam pembuka, yang ketiga pendidik menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa, yang keempat selesai berdoa pendidik melakukan presensi, yang kelima pendidik memberikan kata-kata motivasi, dan yang terakhir yaitu pendidik mengulas sedikit pembelajaran pada pertemuan ke-1. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Raifan. Materi selanjutnya adalah kegiatan inti. Akan dibacakan oleh Saudara Adib, tapi sepertinya Saudara Adib tidak hadir. Jadi akan saya bacakan. Hadir. Hadir. Oke, silakan Saudara Adib untuk kegiatan intinya dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kegiatan inti. Yang pertama, pendidik menyampaikan kompetensi dasar supaya peserta didik mendapat gambaran apa yang akan dipelajari. Yang kedua, pendidik sedikit menjelaskan materi. Yang ketiga, pendidik membagi kelompok 7-8 kelompok dan membagi satu materi untuk didiskusikan yaitu unsur-unsur tata letak. Yang keempat, pendidik meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju dan membacakan apa yang mereka diskusikan. Yang kelima, pendidik membuka sesi tanya jawab untuk satu kelompok 2 pertanyaan. Dan yang terakhir adalah kegiatan akhir. Yang pertama, pendidik memberikan evaluasi. Yang kedua, pendidik memberikan tugas rumah untuk membaca materi selanjutnya. Yang ketiga, pendidik meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Dan yang terakhir, salam penutup. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Adib. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai skenario pembelajaran dari kelompok kami, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya. Baik, untuk Daka dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada Sabrina selaku moderator. Ini di sini saya izin bertanya untuk kelompok 5. Kendala apa saja yang mungkin sudah tergambar, misalnya ini diberlakukan dalam suatu media pembelajaran. Misalnya kendala apa saja yang bakal terjadi di media pembelajaran kalian? Skenario pembelajaran. Oke, Ya, boleh ditulis di kolom chat juga ya, Daka, untuk pertanyaannya. Silakan Aisyah. Saya izin bertanya kepada kelompok 5, bagaimana jika kira-kira pelaksanaan pembelajaran ini tidak sesuai gitu dengan skenario pembelajaran yang udah kalian buat. Itu yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Aisyah. Tolong ditulis di kolom chat juga ya. Untuk selanjutnya dari Gania Irel dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih moderator. Saya izin bertanya, apa saja sih keunggulan dari skenario pembelajaran dari kelompok kalian? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Niki Andarta dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya ingin bertanya tentang kekurangannya saja. Di skenario pembelajaran kalian tuh apa aja sih? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Dava Valentino dipersilakan. Baik, terima kasih Sabrina. Di sini saya izin bertanya, apa aja sih media yang akan dipakai nantinya untuk dalam pembelajaran desain grafis ini? Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk rekan-rekan yang lain, jika ada yang ingin bertanya, masih bisa diperbolehkan. Silakan bertanya. Dan jangan lupa juga ya untuk teman-teman yang bertanya, tolong ditulis di kolom chat pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan yang akan dijawab, yang pertama punya Aisyah terlebih dahulu, yang akan dijawab oleh Saudara Raifan Ahmad. Saudara Raifan, dipersilakan. Oke, terima kasih Sabrina atas kesempatannya. Sebelumnya di sini mungkin lebih ke diskusi aja ya. Ini dari menurut sudut pandang saya, yaitu bahwa jika pelaksanaan skenario pembelajaran ini tidak sesuai dengan yang sudah diskenariokan gitu. Jadi bentar. Untuk poin pertanyaannya, bagaimana jika dalam pelaksanaan pembelajaran tidak sesuai dengan skenario yang telah dibuat gitu. Jadi sebenarnya untuk skenario pembelajaran itu yang kami buat itu sebagai standarisasi atau patokan gitu. Patokan yang nantinya kami ajarkan. Nah, dan jika nanti ketika di kelas pelaksanaannya akan berbeda, itu skenario pembelajaran ini akan menjadi sebagai patokannya saja gitu. Jadi kalaupun nantinya akan berbeda, itu tidak akan sampai melampaui batas gitu, dari titik skenario-nya gitu. Jadi pada intinya, jikalau tidak sesuai, itu pun improve-nya tidak akan jauh-jauh dari skenario yang telah kami tetapkan gitu. Jadi gitu Aisyah. Izin menambahkan. Baik, silakan Saudara Hamil. Baik, saya setuju dengan jawaban dari Raifan tadi. Namun selain itu berarti guru itu dalam mengajar itu juga mampu beradaptasi. Karena skenario yang dibuat itu kemungkinan besar tidak akan sama dengan kejadian yang sebenarnya. Nah, di situ jadi guru itu harus mampu beradaptasi dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan perubahan-perubahan yang terjadi, supaya pembelajarannya dapat tetap berjalan.
Itu saja, terima kasih. Terima kasih Hanel untuk tambahannya. Untuk teman-teman yang lain jika ingin menambahkan juga diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Jika sudah tidak ada yang ingin menambahkan, bagaimana Aisyah dengan jawaban dari rekan-rekan kita? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya kepada Hanil dan Raifan atas jawabannya. Tetapi yang saya cari tahu ya mengenai skenario pembelajaran ini, bahwasanya apabila perencanaan pembelajaran ini tidak sesuai, maka itu tuh akan segera diketahui gitu pada saat itu pula pada saat pembelajarannya. Nah, jadi pada saat sudah diketahui itu nanti bisa dikembalikan kepada rencana awal atau skenario yang telah disusun. Seperti itu sih tahu saya. Cuman kan tadi kan menurut kelompok kalian ya berdasarkan skenario yang telah dibuat. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih juga Aisyah. Jadi kesimpulannya itu skenario itu dibuat untuk kita nantinya menerapkan pembelajarannya, namun tidak semua skenario atau rencana-rencana, rancangan-rancangan yang telah dibuat itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita mau, karena tergantung juga siswa-siswa yang ada di kelasnya. Jadi tidak selalu sama dengan apa yang telah direncanakan. Baiklah, untuk jawaban dari Dava akan dijawab juga oleh Raifan. Silakan untuk saudara Raifan. Baik, terima kasih Sabina. Sebentar saya lihat poin pertanyaan. Tadi pertanyaannya di mana ya? Pertanyaan Dava tadi adalah media apa yang digunakan, kalau tidak salah. Oke, apa saja media yang dipakai. Oke, jadi kaitannya dengan skenario yang telah kelompok kami tentukan, yaitu mengenai materi pembelajaran desain grafis percetakan. Nah, maka dari itu kemungkinan besar media-media yang akan kita gunakan adalah yang terutama yaitu mungkin yang pasti proyektor dan laptop tadi yang udah saya jelaskan. Terus kemudian untuk software mungkin untuk pengenalan awal di bagian desain grafis ataupun percetakan itu biasanya itu yang digunakan yang paling sering itu mungkin Corel untuk tahap awal belajar desain grafis gitu. Namun kalau nantinya ada tambahan Adobe Illustrator dan yang lainnya, mungkin menyesuaikan dengan keadaan bagaimana siswa di sekolah tersebut gitu. Jika siswa di sekolah tersebut lebih mengenal dengan Adobe Illustrator dan sebagainya, mungkin akan menyesuaikan dengan software-software tersebut gitu untuk melakukan pembelajaran. Gitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Saudara Dava? Untuk jawaban dari Saudara Raifan. Sudah cukup jelas, Sabina. Terima kasih. Baik, sama-sama.
Untuk teman-teman yang belum dijawab pertanyaan, kami minta waktu sebentar ya. Izin jawab, moderator. Baik, untuk Rindang ingin menjawab dari pertanyaan siapa? Di sini saya mau jawab pertanyaan dari Niki Endarta. Jadi pertanyaan Niki ini, apa saja kekurangan dalam skenario media pembelajaran kalian? Ini pendapat saya ya. Berhubung ini skenario kami tentang multimedia, yaitu desain grafis, kekurangan yang nyata dirasakan itu pertama pasti nggak semua siswa itu suka atau punya basic mendesain, pasti harus mulai dari nol lagi. Dan rata-rata untuk melatih desain atau multimedia itu kan yang pertama pasti dari niat dulu. Jadi kebanyakan dari pemula ini sebenarnya ngedesain itu semua orang bisa dan gampang kalau mau belajar, cuman itu tergantung niatnya masing-masing. Jadi kalau misalkan niatnya udah bagus, dia mau, pasti bisa dan pasti ya intinya bisa lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu untuk perangkatnya. Jadi kan di setiap sekolah itu, di setiap SMK pasti nggak semua siswa itu bisa dapat fasilitas komputer atau PC ya. Pasti mereka bakal ganti-gantian atau bahkan disuruh inisiatif bawa perangkat sendiri gitu. Mungkin itu untuk pertanyaan dari Niki tentang kekurangan dalam skenario media pembelajaran kelompok 5. Baik, jadi saya tambahkan sedikit. Berarti kekurangannya itu lebih ke peserta didiknya. Apakah peserta didik tersebut tertarik atau tidak tertarik? Karena tertarik atau tidaknya itu sangat mempengaruhi mereka bisa dalam kesuksesan pembelajaran multimedia tersebut. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan dari mungkin kalian sudah melihat presentasi kami tadi. Kira-kira kekurangan dari kelompok kami apa? Mungkin saya izin menambahkan, moderator. Baik, untuk Anil dipersilakan. Mungkin salah satu kekurangan dari desain ini adalah kesulitan dalam evaluasi. Karena kita harus memiliki standar tertentu untuk menilai hasil-hasil dari desain dari peserta didik begitu. Sejak kekurangan yang saya tambahkan, terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Hanil atas jawabannya. Bagaimana Saudara Niki? Terima kasih untuk Rindang yang udah jawab, sama Bena, sama Hanil yang udah nambahin. Mungkin jawabannya udah cukup bagi saya. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya tinggal satu aja. Satu lagi. Yaitu adalah pertanyaan dari Gania Irel. Pertanyaannya adalah mungkin untuk Rara atau Adinda boleh untuk menjawab. Mohon maaf, sepertinya pertanyaan dari Daka juga belum dijawab ya.
Baik, untuk pertanyaan dari Daka akan dijawab oleh Saudara Raifan. Saudara Raifan, dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya untuk pertanyaannya tadi Nih, di kolom chat ada apa? kolom chat. Mohon maaf sepertinya tidak. Sebentar ya. Oke, baik. Sudah Sabena terkait pertanyaan Daka, yaitu bagi kelompok kami apabila terjadi kendala apa saja yang tergambar. Apa saja yang sudah tergambar yang kemungkinan akan terjadi dengan skenario pembelajaran yang sudah kami siapkan, yaitu kemungkinan terbesar yaitu seperti yang sudah dijelaskan pada kelemahan tadi sebelumnya, yaitu kemungkinannya yaitu pada software pada device yang digunakan. Nah, pada device yang digunakan ini kan kita tidak tahu apakah sekolah tersebut sudah memfasilitasi untuk pembelajaran desain grafis gitu. Dan jikalaupun siswa nantinya akan menggunakan perangkat sendiri untuk melakukan pembelajaran desain grafis ini, itu pun tidak menutup kemungkinan bahwa perangkat yang digunakan oleh para siswa itu akan seluruhnya dapat mengakses software yang digunakan ataupun tidak. Jadi kembali lagi saya jelaskan kemungkinan untuk kendala yang kemungkinan akan terjadi yaitu mengarah pada software pada perangkat yang digunakan. Terima kasih Sabena. Baik, terima kasih Saudara Raifan atas jawabannya. Untuk teman-teman yang mungkin mau menambahkan, boleh. Atau tidak ada, saya kembalikan pada penanya. Bagaimana untuk Saudara Daka atas jawabannya? Baik, mungkin sudah cukup ya. Terima kasih kepada Raifan atas jawabannya. Baik, dan untuk pertanyaan yang terakhir juga akan dijawab oleh Saudara Raifan, yaitu pertanyaan dari Gania Irel. Persilakan untuk Saudara Raifan. Pertanyaan dari Gania Irel yaitu apa saja keunggulan dari skenario pembelajaran yang kalian buat? Untuk skenario pembelajaran yang telah kami buat, keunggulannya adalah pada struktur skenario pembelajaran yang menurut kami sudah cukup lengkap, sehingga nantinya ketika kami akan menerapkan pada pembelajaran di sekolah itu akan sangat memudahkan bagi kami pendidik untuk melakukan pembelajaran gitu. Jadi keunggulan yang kami berikan atas skenario pembelajaran dari kelompok kami yaitu bahwasanya skenario kami sudah cukup jelas, cukup memenuhi kebutuhan ketika kami nantinya akan melakukan pembelajaran di kelas gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, jadi untuk skenario yang telah kami buat itu adalah skenario yang cukup komplit, yang sesuai dengan standar seharusnya pembuatan skenario. Jadi untuk Gania, bagaimana untuk jawabannya? Sudah cukup moderator, terima kasih kepada telah menjawab. Baik, terima kasih untuk Gania juga selaku penanya. Mungkin pertanyaannya sudah dijawab semua. Dan sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka kami tutup presentasi kami pada malam hari ini. Jika kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam.